Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini aku mau membahas mengenai wawancara dan seputar psikotes. Di sini aku mau membahas psikotes terlebih dahulu karena ini cukup mudah dan tapi kompleks ya, cukup banyak materinya psikotes. Oke, aku bahas pertama kali yaitu tes Kraepelin. Tes Kraepelin dan Pauli. Nah, kita di sini menggunakan Kraepelin ya guys. Jadi kalau Kraepelin itu jumlah antara bawah dan atas itu satuannya apa? Misal ini 4 tambah 9 itu 13. Jadi yang ditulis hanya 3 aja di sampingnya, samping tengah-tengahnya. Terus 9 tambah 9 itu kan 18, berarti ditulis 8 aja. Terus 9 ditambah 0, 9, berarti ditulis sampingnya. Itu aja. Tes Kraepelin semudah itu guys. Jadi kalian jangan bingung, jangan takut. Tes Kraepelin itu yang penting kalian grafiknya naik atau tetap, karena ini dilihat sebagai kalian itu kalau bekerja itu bisa stabil nggak, bisa konsisten nggak gitu. Jadi usahakan grafiknya naik atau tetap, jangan sampai menurun. Terus ada lagi namanya tes Bartek. Ini tes Bartek. Tes Bartek ini menguji kekreatifan kalian, yaitu di sini sebenarnya cuma ada, bentar, aku punya kosongannya nggak ya? Kayaknya nggak ada deh, nggak ada mungkin ya. Ini kosongannya cuma titik. Ini gini melengkung. Ini ada kayak bata, ini ada kayak papan catur. Ini ada ini yang tajam. Ini ada seret-seret, ini ada yang melengkung, ini ada kura-kura melengkung juga. Jadi kalau bisa yang tajam-tajam itu kalian buat benda mati, sedangkan yang melengkung-melengkung kalian buat benda hidup. Karena di sini itu yang dinilai apa ya, keagresifan kalian. Misal kalian mau menggambar jarum, ini sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya tuh kalau menggambar itu jangan jarum, lainnya aja kayak sepatu roda atau orang sedang mengendarai mobil gitu. Jadi kalau bisa sih ya jangan yang tajam-tajam, yaitu menunjukkan kalau kalian suka emosi atau agresif gitu. Terus ini caca, ini adalah DAP, draw a person. Draw a person, kalian sebaiknya menggambarnya sesuai dengan jurusan sekolah yang kalian tuju. Misal aku STS ya, misal STS aku mau menggambar laju pertumbuhan PDB tahunan. Ada orang yang pakai baju seragam STS terus mempresentasikan gitu data-data gitu. Nah ini juga mempresentasikan data-data seperti ini. Lanjut, setelah draw a person adalah draw a tree, menggambar pohon. Kalau menggambar pohon usahakan yang dikotil, yaitu yang akarnya tunggang. Ini kan akarnya tunggang banget nih, bagus banget kan akarnya. Ini akarnya tunggang, kuat, banyak. Terus batangnya agak besar, terus buahnya banyak, terus daunnya juga rimbun. Nah kayak gini jadi penilaian plus ya. Terus gambarnya tuh nggak boleh kita hapus-hapus ya, gambarnya sekali tarik, sekali gores gitu, menjadi penilaian poin utama. Terus tes ketelitian. Nah tes ketelitian contohnya ada angka, banyak angka, pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini kan sama-sama agak mirip, tapi kalian coba teliti, pasti ada hal yang berbeda di sini. Kalian bisa cek satu persatu. Seperti angkatan bersenjata RI, kalau di pernyataan 2 angkatan bersenjata RI kan beda kan. Kalau beda tulis B, kalau sama tulis A. Terus ini juga latihan ketelitian. Soal ketelitian banyak banget sih aku. Nih, menggambar pohon juga nih, yang tunggang, banyak daun, banyak buah. Seperti ini. Seperti ini. Nah ini ya maksudku warteg tes tadi.
Ini titik melengkung, ada kayak garis-garis. Ini kayak papan catur, melengkung, melengkung, datar, terus kayak tajam-tajam. Oke. Aku kebanyakan gambar pohon deh kayaknya, banyak banget. Terus tes ini, pertanyaan-pertanyaan kayak gini juga penting ya guys. Kalian bisa lihat sendiri. Misal si A, teman karyawan korban kewarganegaraan Inggris. Aku tidak menyangka kalau dia meninggal, padahal hari ini adalah hari ulang tahunnya. Bla bla bla. Pokoknya contoh riddle, pertanyaan riddle kayak ini. Ini guys, banyak kan tes kerapelinnya. Kalau bisa sih stuck ya, maksudnya tetap jangan sampai menurun. Terus kalau bisa menaik grafiknya kayak gini nih, naik 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 naik. Ini juga tes ketelitian, banyak guys. Aku guys, ini warteg, bisa jadi referensi kalian ya. Warteg lagi. Nah ini nih yang beda nih, tes EPPS. Nah tes EPPS itu kemampuan berprestasi itu harus tinggi, mengikuti aturan harus tinggi, keteraturan dalam melakukan tugas harus tinggi, keinginan menunjukkan diri atau pusat perhatian itu sedang ke rendah, kemandirian harus tinggi, afiliasi atau kemampuan untuk bergaul atau toleransi harus tinggi, empati sedang, ketergantungan atau kebalikan dari kemandirian itu sedang ke rendah, dominasi sedang, kerendahan diri sedang, kasih sayang tinggi, perubahan tinggi, keuletan tinggi, interseksual atau ketertarikan sedang ke rendah, keagresifan sedang ke bawah, konsisten itu minimal 9. Kalau kurang dari 9 itu namanya bohong. Nih, ada 225 kalau nggak salah. Ya, aku punya triknya sih guys. Nanti kalau kalian butuh ya, bisa chat aku. Trik EPPS gimana sih kak gitu, biar konsistennya bisa lebih dari 9 gitu. Banyak banget. Ini dia. Kalau kalian pengen mendapatkan jawaban yang benar, kalian bisa 1 sampai 25 itu bisa dihafalkan. Jawabannya sama. Terus jawaban 1 sampai 25, terus 151 sampai 175 itu diusahakan sama. Terus 26 sampai 50 itu sama dengan 11 sampai 125. Terus 51 sampai 75 itu sama dengan 201 sampai 225. Ini kuncinya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Oke, nggak usah lama-lama. Tes pohon lagi. Pohon. Ini aku sih guys dulu. Namanya Ria nih. Ria 20 tahun. Aktivitas menyapa teman di jalan. Halo. Lucu ya. Nih, pertanyaan pilihan ganda itu juga banyak banget ya guys. Nih, pertanyaannya. Misal ya, di sini telah tersedia perempatan jalan yang saling tegak lurus. Salah satu jalan itu menuju kota ke Semarang. Bila saya menghadap utara, maka jalan yang ke kiri dan belakangan saya yaitu jalan yang menuju ke tempat selisih. Jalan yang tepat di depan saya menuju ke Laut Jawa. Jalan manakah yang menuju Semarang? Jawabannya ke timur. Jadi kayak logika kita gitu. Nih. Logika banget sih ini. Udah. Nanti kalian pasti juga dikasih lembar kayak gini ya. Lembar tes menggambar orang sama lembar tes menggambar pohon. Nih aku buat latihan warteg tuh banyak banget. Kalian bisa cari referensi di sini ya. Ini nih yang aku buat kayaknya dulu ini. Tentang sensus penduduk. Ini pohon. Bagus loh ini.
pohon lagi. Terus ini aktivitas berjalan menuju kampus, itu juga aktivitas loh. Tas EPPS juga, ABAB sampai 2. Terus ini deh, ini kayak kartu peserta ujian Dikdin aku dulu pas STIS. Itu formasi calon mahasiswa STIS D4 statistika. Kalian nanti bakal punya kayak gini juga kalau kalian mendaftar di STIS. Oke. Kenapa nyelip daftar gambar kaligrafi guys? Ini buatanku loh guys, dulu pas aku SD, SMP atau SD gitu aku lupa. Kaligrafi, yeay. Udah sih guys, overall itu aja. Sama ini kayak gini, misal kayak mendeskripsikan diri. Kalian nanti disuruh mendeskripsikan 10 tentang diri kalian sendiri, yang baik maupun buruk. Kalau bisa sih seimbang ya guys, baik sama buruknya. Baiknya dibanyakin aja daripada buruknya. Oke, alhamdulillah akhirnya kita selesai juga membahas psikotes. Wawancara nanti aja lah ya. Wawancara tuh yang penting kalian pede. Yang penting kalian pede dengan jawaban kalian, terus jawabannya itu tegas gitu loh. Jangan kok ragu-ragu itu nggak boleh. Jadi harus tegas, harus jelas, pasti gitu. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih semua. Dadah. Semoga berhasil, semoga sukses ya. Dadah.